Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Apurya Yoga, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu tentang engine management. Sebelum membahas engine management, kita bahas dulu pengertian emosi. Pengertian emosi yaitu perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Ini menurut Workbook Dictionary. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya, marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang tertentu karena faktor tertentu, acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadi. Marah seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya, melalui cara atau mekanisme yang paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau pengancamnya. Namun manusia memiliki penyebab marah yang lebih beragam. Tidak sekedar ancaman yang bersifat fisik semata, harga diri yang merasa direndahkan, harapan yang tidak terwujud, adanya perasaan permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang seringkali mendorong terjadinya marah. Jenis-jenis marah yaitu ada dua jenis, marah keluar dan marah ke dalam. Untuk marah ke dalam atau disebut juga implisit, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Yang kedua, marah keluar atau eksplisit, yaitu marah yang diarahkan kepada orang lain atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Untuk penyebab marah, antara lain satu, kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan otak ikut kelelahan sehingga kerjanya menurun. Alhasil, Anda sulit berkonsentrasi, jadi suka bingung sendiri, sulit berpikir jernih, sehingga sulit untuk mencerna informasi baru. Tubuh yang kelelahan ditambah dengan kerja otak yang loyo membuat produktivitas Anda merasa tajam, yang kemudian berubah menjadi stres. Nah, stres akibat tuntutan pekerjaan ditambah berbagai efek kurang tidur bisa membuat emosi meledak sebagai bom waktu. Yang kedua, Hans mengatakan bahwa seorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak. Selain menyebabkan rasa putus asa dan nalangsa, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah. Bahkan kadang orang depresi bisa merespons suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal yang beresiko. Contohnya seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, menurut psikolog Rebecca Wong, LCSW berpendapat bahwa rasa diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitar bisa membuat seseorang jadi mudah marah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari hubungan sosial. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif, yaitu salah satunya kemarahan. Yang keempat, penyebab suka marah tanpa sebab mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini. Misalnya hipertiroidisme yang seringnya terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Hormon tiroid mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jika jumlahnya berlebihan dalam tubuh, hipertiroidisme bisa menyebabkan menjadi gampang gelisah dan sulit berkonsentrasi. Pengertian engine management, ini menurut KBBI, pengelolaan emosi atau disebut juga engine management adalah suatu proses, cara, dan perbuatan untuk mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan mengatur. Nah, engine management adalah suatu kemampuan atau teknik untuk melakukan tindakan mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima di lingkungan, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini pentingnya engine management.
Saat marah, secara alami tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan dan pertahanan diri. Saat marah, harus menghindari tindakan yang agresif berupa kekerasan fisik karena bisa membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Jika sampai terjadi, pasti akan menyesal apa yang dilakukan. Nah, perasaan menyesal bisa menimbulkan rasa benci diri sendiri dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan seperti meningkatkan risiko depresi, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Untuk tujuan dan manfaat anger management, yaitu tujuan dari anger management adalah membentuk keseimbangan emosi, bukan menekan emosi. Setiap perasaan mempunyai nilai dan makna. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Yang kedua, kemampuan anger management dapat membantu individu dalam self-controller terhadap respon internal dan eksternal sebagai akibat dari emosi marah yang dirasakan dan memberikan motivasi positif untuk memecahkan masalah, sehingga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, tujuan dari anger management adalah agar individu dapat memiliki kemampuan mengontrol emosi marah, meredakan emosi marah, serta membantu individu mengekspresikan marah secara positif, sehingga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Untuk teknik-teknik anger management, yang pertama yaitu commitment to change, atau komitmen untuk mengubah diri. Langkah pertama dalam mengelola kemarahan adalah komitmen untuk berubah. Individu yang bermasalah dalam hal mengelola kemarahan haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Dengan adanya komitmen yang kuat ini, individu akan semakin termotivasi untuk belajar mengelola emosi marah dan menerapkan teknik-tekniknya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu awareness of your early warning sign, atau kesadaran akan pertanda kemarahan. Setiap orang memegang kendali pada saat bertindak atas dasar kemarahan. Tidak ada orang yang meledak atau membentak begitu saja. Setiap amarah pasti memiliki tanda-tanda atau peringatan awal. Tanda-tanda peringatan awal ini meliputi 3 macam pertanda, yaitu yang satu, secara fisiologis. Pertanda fisiologis ini sering muncul antara lain merasa wajah menjadi panas merah, aliran darah cepat di urat nadi, jantung berdebar-debar atau napas menjadi lebih cepat atau pendek atau tidak stabil, badan juga terasa panas dingin, leher terasa nyeri, rahang diri kaku, otot mengeras dan tegang. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkah laku, meliputi seperti mengepalkan tinju, gigi menggerutu, berjalan mondar-mandir dalam ruangan, tidak bisa tetap duduk atau berdiri, dan berbicara dengan lebih cepat. Yang ketiga, relaxation. Relaksasi dalam dan kemarahan merupakan reaksi yang saling berlawanan. Keduanya melibatkan gelombang otak dan reaksi tubuh yang berbeda, sehingga tidak mungkin terjadi bersamaan. Relaksasi merupakan alat bantu yang ampuh untuk mengurangi stres secara umum, mengurangi kemarahan ketika tanda-tanda peringatan awal kemarahan muncul, dan membantu mereka yang mengalami kesulitan tidur. Untuk terapi anger management ada dua. Yang pertama, kognitif terapi atau terapi kognitif adalah pendekatan pemberi bantuan yang bertujuan mengubah suasana hati atau mood dan perilaku dengan mempengaruhi pola berpikirnya. Bentuk dari terapi kognitif ini berupa catatan harian pemikiran difungsional. Yang kedua, asertivitas adalah perilaku interpersonal yang mengandung pengungkapan pikiran dan perasaan secara jujur dan relatif langsung, yang dilakukan dengan memperhatikan perasaan dan kesejahteraan orang lain. Mungkin sekian pembahasan materi tentang anger management yang saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.